berita yang lagi rame, berita yang lagi dibahas banyak orang, yaitu mengenai kenaikan pajak dari 11% menjadi 12%. Nah, jadi per 1 Januari 2025 pajak kita akan naik dari 11% menjadi 12%. Kesannya tuh dikit, naiknya cuma 1%. Padahal 1% itu bisa mempengaruhi semua kebutuhan. Dengan kenaikan pajak ini akan membuat hidup kita semakin sulit. Masalahnya ada di mana sih? Masalahnya satu, pengangguran masih banyak. Yang kedua, lapangan pekerjaan nih masih susah banget. Yang ketiga, gaji rata-rata di Indonesia itu masih kurang buat kebutuhan. Ditambah sekarang pajak akan naik 12%. Ini semua ini habis sama pajak nih. Nah, setelah saya baca dari berbagai media dan berita, dampak yang akan timbul dengan naiknya pajak 12% itu apa aja sih? Nih aku sebutin ya. Nah, yang pertama ada di masyarakat dengan penghasilan rendah dan menengah. Daya beli yang akan menurun. Kenaikan pajak 12% ini akan mempengaruhi daya beli masyarakat, apalagi masyarakat tersebut masih mengandalkan gaji tetap. Adanya penyempitan konsumsi. Mungkin dengan naiknya pajak ini, banyak masyarakat yang terpaksa mengurangi konsumsinya mereka. Ditambah lagi barang-barang yang biasa mereka beli melambung tinggi harganya karena pajak tersebut. Dan ini akan mempengaruhi penurunan kualitas hidup. Katanya mau menjadi Indonesia emas, tapi malah menjadi Indonesia cemas. Nah, yang kedua yang terkena dampak dari kenaikan pajak ini adalah UKM, usaha kecil dan menengah. Dampak bagi UKM ini, satu, peningkatan biaya operasional yang akan melambung tinggi, dan kesulitannya mereka akan pengelolaan pajak. Yang ketiga yang kena dampak pajak 12% ini ada di sektor industri. Yang pertama ada industri otomotif, industri properti, industri elektronik. Nah, barang ini semua akan kena pajak 12%. Juga tentunya mempengaruhi sektor impor maupun ekspor. Nah, di ekspor ini bisa terhambat karena harga barang menjadi lebih tinggi di pasar global. Yang keempat dari dampak ini ada di sektor perdagangan dan jasa. Siap-siap juga bagi ibu-ibu karena bukan cuma barang mewah, sabun, deterjen, sampai pakaian, kayak shampoo, kecap. Kebutuhan sehari-hari ini akan dikenakan pajak 12%. Gak bisa kita pungkiri, mau kita belanja di pasar tradisional ataupun supermarket, jika pajak ini naik, maka semua kebutuhan pokok akan naik. Inilah daftar barang dan jasa favorit Gen Z katanya, yang kena PPN 12% di 2025. Kuota internet, Netflix, Spotify, tiket konser, kopi susu, cicilan motor, game online, TV, kulkas, multivitamin, tiket pesawat. Padahal ini semua kebutuhan, semua kalangan, bukan cuma Gen Z. Kuota internet, semua kalangan, Netflix juga, Spotify, konser, game online, bukan cuman Gen Z, tapi Gen Alpha pun udah pada beli game online. Ini dan selisihnya sangat lumayan menguras kantong ya, bisa kalian lihat sendiri. Pemerintah seharusnya lebih bijaksana dalam merumuskan kebijakan pajak, karena ini adalah langkah yang beresiko menguras kantong rakyat kecil. Apakah pajak 12% ini benar-benar untuk kemakmuran rakyat? Atau mungkin hanya justru menguntungkan segelintir pihak? Kami berharap pemerintah mendengarkan suara rakyat yang semakin hari semakin terhimpit dengan kebijakan-kebijakan yang malah memperburuk keadaan. Jangan sampai kebijakan ini malah mempengaruhi ketimpangan ekonomi yang ada.